Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan sebuah receiver yang mendukung IKS Forever server, yaitu Premium HD dengan model 22900 Plus. Ini belum mendukung untuk 4K. Yang mendukung 4K modelnya adalah 12900 dan itu juga sebelumnya sudah pernah kita lakukan review. Bagi yang belum sempat untuk menonton videonya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Baik, seperti yang teman-teman lihat di sini, pada saat saya terima, untuk boxnya ini di beberapa titik ada yang penyok, ini penyok ya. Kemudian di bagian bawah ini juga ada yang penyok, sama seperti di bagian ini juga ada yang penyok. Namun setelah saya lakukan pengecekan, ternyata isi dalamnya itu adalah aman 100%, tidak ada kendala sama sekali. Ya, biasalah ya yang namanya ekspedisi. Hal ini dikarenakan apa aman? Ini dikarenakan sellernya mempackingnya dengan sangat aman karena ditambahkan dengan dus tambahan. Jadi walaupun terkadang dibanting oleh pihak ekspedisi, dus tambahan tersebut sangat membantu sekali jika dibandingkan dengan menggunakan bubble wrap. Ini berbeda sekali pada saat saya menerima StarSat SR9090 receiver IKS yang saya bakar. Untuk receiver tersebut itu saya asuransikan dikarenakan pada saat saya menerimanya dalam kondisi cacat, ada bagian yang penyok di beberapa titik di receivernya, maka saya lakukan klaim asuransinya dan pihak asuransi menyuruh saya untuk membakar barang bukti tersebut. Pada intinya adalah untuk memusnahkannya. Dan uangnya kembali 100%. Jadi bagi teman-teman yang lain tidak perlu takut khawatir berbelanja secara online karena sebenarnya adalah aman 100%. Tapi untuk platform Shopee saya tidak tahu, tapi sepertinya tidak ada fitur asuransinya ya. Berbeda dengan Tokopedia, di situ ada fitur asuransinya dan kita cukup menambah sedikit biaya tambahan saja. Pastinya tidak mahal dan itu sangat membantu sekali. Baik, ini merupakan Premium HD 22900 Plus modelnya sudah mendukung HEVC. Untuk fitur yang lainnya teman-teman dapat lihat di sini. Ini merupakan berbagai macam fitur yang terdapat pada receiver ini. Dan ini merupakan salah satu receiver yang menurut kami receiver terbaik di bawah harga 1 juta rupiah yang tidak mendukung 4K. Chipsetnya sudah menggunakan chipset Ali. Chipset Ali ini terkenal dengan gambarnya yang sangat tajam terang sekali ya. Di VBS 2, namun ini infonya sudah mendukung untuk multi-stream. Nanti akan kita coba ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya, pada gambarnya di boxnya ini. Jika kita compare dengan model atau kita bandingkan dengan model 12900 yang 4K, ini adalah sama saja. Model desain adalah sama saja. Yang membedakannya sepertinya salah satunya yang baru terrecognize oleh saya itu adalah masalah 4K-nya saja. Untuk pastinya nanti akan kita cobakan receivernya pastinya ya. Baik, selanjutnya kita akan coba buka saja. Kita lihat kelengkapan apa yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Pertama kita mendapatkan buku manual ya. Buku manualnya ada di sini. Seandainya ragu ini bisa dijadikan sebagai referensi. Tapi seperti biasa ini kayaknya nggak akan terpakai juga. Lalu kita juga mendapatkan kabel HDMI. Untuk kabel HDMI-nya ini kualitasnya sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan receiver bawaan HDMI dari receiver Bensat, kemudian MediaStar Mini Series ini lebih bagus ya, agak sedikit lebih lentur kabelnya. Lalu ini juga sedikit lebih tebal. Akan tetapi kalau seandainya ada dana lebih, ada baiknya diganti saja. Kita juga mendapatkan WiFi dongle seperti biasa, sama seperti 12900 kita juga mendapatkannya. Lalu baterai, kita juga mendapatkan 2 buah baterai AAA untuk remote control. Remote controlnya kita mendapatkan 2 buah, identik sama ya, tidak ada bedanya. Jadi saya akan keluarkan satu saja. Untuk remote controlnya ini sama persis juga seperti yang digunakan pada Premium HD 12900, tidak ada bedanya. Dan untuk remote control ini tidak memiliki fitur infrared learning function. Namun untuk tombol-tombolnya sendiri sih cukup enak, cukup nyaman pada saat kita menggunakannya. Baterainya sudah pasti menggunakan 2 buah baterai AAA. Jadi inilah receivernya, ukuran, dimensi, desain, model sama saja seperti Premium HD 12900 yang mendukung 4K tersebut.
Bodinya terbuat dari besi untuk casingnya. Front panel terbuat dari plastik. Ventilasi ada di mana-mana, di bagian atas ada, samping kanan ada, di bagian kiri juga ada, bahkan sampai ke bagian bawahnya. Ventilasinya ada semua ya. Nah, untuk front panel ya tidak perlu untuk kita bicarakan lebih jauh lagi, sama persis seperti Premium HD 12900. Ini kalau kita buka ada USB portnya satu dan ada CA card-nya. Jadi ini adalah untuk slot kartu tayang ya, atau CA card. Dan ini juga ada tombol power, ini lampu menyala pada saat kita menyalakan receiver ini. LED display-nya ada di sini ya. Lalu untuk posisi bagian belakangnya, teman-teman bisa lihat di sini sedikit berbeda sih jika kita bandingkan dengan yang 12900. Bedanya itu ada di mana? Yaitu di port LNB-nya ini. Ada port LNB-nya ini, salah satunya itu berfungsi sebagai loop out. Jadi bagi teman-teman yang tidak tahu atau belum tahu dengan fungsinya, jadi ini bisa kita hubungkan ke receiver yang lain. Namun untuk channel yang bisa didapatkan hanya satu channel yang memiliki polaritas yang sama saja. Dan untuk yang lainnya sama ya, di mana di sini ada tombol on off, kemudian port RCA, HDMI out, LAN portnya sudah tersedia, USB portnya satu lagi terdapat pada sisi bagian belakang, dan ada port RS232. Dikarenakan receiver ini tidak memiliki built-in Wi-Fi, oleh karenanya jika teman-teman ingin menggunakan Wi-Fi dongle, itu sudah disertakan di paket penjualannya. Jadi ini tinggal pakai saja. Untuk review dari receiver ini secara lengkap nanti akan kita buatkan video terpisah. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.